selamat berjumpa kembali dengan saya Denny Christian. Ya, kali ini kita akan melakukan sebuah review tentang alarm pintar atau smart siren, ya. Nah, alat ini merupakan serangkaian dari alat alarm pintar untuk smart home solution. Ya, sekarang ini smart home solution sudah mulai jadi tren di masyarakat, di mana dengan biaya yang tidak terlalu mahal, kita bisa merubah rumah kita menjadi rumah yang futuristik, rumah yang seperti gambaran-gambaran di masa depan. Ya, apa saja yang ada di dalam smart home solution? Antara lain adalah lampu pintar, saklar pintar atau smart plug, ya, smart plug, ya. Dan ini juga salah satunya adalah alarm pintar. Kenapa di sini disebut alarm pintar? Karena alarm ini bisa kita hubungkan dengan handphone kita melalui aplikasi. Oke, langsung saja kita akan buka apa saja isinya. Baik, ini adalah bentuk dari packaging alarm pintar ini atau smart siren ini. Ya, kalau kita lihat di marketplace itu banyak ya merek-mereknya, dan yang ini belum ada merek, cuma menurut yang saya tahu katanya nanti akan diberi merek Ozone Smart Sirens atau alarm pintar merek Ozone. Oke, kita lihat saja packagingnya seperti apa. Ya, di sini terlihat gambaran untuk unit utamanya ya. Kemudian di sebelah sini ada barcode. Ya, barcode ini untuk kita menginstal aplikasi Tuya Smart ya, yang kompatibel dengan iOS atau Android. Di sebelah sini sendiri ada technical parameternya. Oke, sorry, saya fokuskan sedikit. Ya, technical parameter ini dikatakan input voltage-nya itu DC ya 5 volt atau AC 220 volt 2 ampere. Kemudian di sini static current-nya adalah kurang lebih kecil atau sama dengan 40 mA. Saya kurang ngerti juga ini. Alarm current-nya adalah lebih kecil atau sama dengan 300 mA. Kemudian di dalamnya terdapat built-in battery 3,7 volt 300 mAh. Nah, wifi-nya standar. Kemudian alarm indication-nya adalah lampu red LED atau LED berwarna merah. Radio frekuensinya di 433 MHz. Kemudian temperatur untuk alat ini bekerja dengan normal bisa di bawah min 10 derajat sampai dengan 50 derajat dengan kelembapan lebih kecil atau sama dengan 85%. Ya, ini parameternya. Kemudian di sini tidak ada apa-apanya. Ya, kita langsung buka aja. Dalam isinya apa sih? Yang pertama kita dapat adalah ini buku manual ya. Buku manualnya ini dia berbahasa Inggris. Ya, bagaimana untuk connect-nya dan sebagainya. Ya, semuanya berbahasa Inggris. Kemudian, nah ini adalah unit speakernya. Ini unit speakernya atau terminal utamanya ya. Di sini ada charger DC 5 volt, tombol reset dan on off ya. Oke. Kemudian ini adalah sensor gerak atau motion sensor. Bentar, saya fokuskan lagi. Ya. Bentar. Ya. Nah, ini adalah motion sensor. Di sini dia juga ada tombol on off-nya. Ya. Nah, dia sepertinya menggunakan baterai ya. Ini menggunakan baterai juga, saya belum tahu, nanti kita lihat sama-sama. Kemudian di sini ada ini alarm pintu. Ya, untuk alarm pintu pemasangannya nanti bisa kita lihat sama-sama. Di bawahnya sendiri ya, ini sudah lepas. Ada ini apa, remote-nya. Ya, remote dan chargernya. Ya, ini chargernya. Oke. Kemudian ini sendiri, oh ini ada bel pintu, ini doorbell. Ya, ada bel pintu. Ya, di dalamnya sendiri ini ada, oh ini alat buat ya untuk kita bisa memasang ini ya. Nah, ini jadi nanti bisa ditekuk-tekuk. Kemudian ini remote-nya. Ya, ini remote-nya. Udah, itu saja. Kemudian ini ada stiker 3M.
Nah, seperti apa? Kita akan lihat sama-sama pemasangannya dan kita coba praktekkan untuk bagaimana fungsi daripada smart siren ini. Sekarang ini adalah isi daripada box smart siren ini atau alarm pintar ini. Sekarang kita akan langsung tes seperti apa fungsi daripada smart siren ini. Baik, sekarang kita akan coba untuk mengkoneksikan dari smart siren ini ke aplikasinya. Kita menggunakan aplikasi Tuya ya, yang bisa di-download di marketplace. Saya sudah download dan pertama kali kita buka, kita diminta untuk melakukan register. Ya, kita bisa register dengan menggunakan email kita. Ya, ini proses registernya. Oke, sekarang saya register dulu ya, sebentar ya. Oke, ini sudah masuk dalam aplikasinya ya. Ini saya harus tempatnya agak mundur karena itu ternyata untuk unitnya sendiri harus dicas ya. Dia harus dicas seperti ini baru bisa terkoneksi. Jadi saya agak mundur nih untuk bisa sampai ke stop kontaknya. Ya, kita langsung aja untuk menambah atau mempairing antara aplikasi ini dengan device-nya. Kita bisa dengan klik yang plus di atas ini ya, atau juga dengan add device di bawah sini. Saya coba klik add device saja. Nah, di sini kemudian menurut buku manualnya kita klik di security and sensor. Oke. Nah, kalau sudah kita cari alarm ya, alarm yang WiFi. Ya, ini ya. Alarm WiFi. Saya klik saja. Kemudian dikatakan kita koneksikan dengan WiFi kita ya. Oke. Saya langsung next saja. Nah, di sini ada dua mode ya, isi mode atau AP mode. Oke. Kalau isi mode nggak bisa, kita coba pakai AP mode. Nah, dari tadi saya sudah coba dengan isi mode, saya nggak bisa. Jadi saya coba dengan AP mode. Oke. Nah, di sini untuk AP mode ini dikatakan reset the device sampai dia ngeblinknya slow. Ya, saya akan coba. Ini saya taruh dulu. Oke, untuk device ini ngeblinknya masih fast ya, masih cepat. Untuk kita bisa masuk ke AP mode, kita harus ngeblinknya slow. Jadi kita reset dengan menggunakan alat yang sudah diberikan. Kita tahan selama 5 detik. Ya, lihat ya, ngeblinknya slow dia, pelan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita confirm di aplikasinya. Sebentar, saya taruh lagi. Ya, di sini dikatakan confirm slowly blink. Nah, oke, kalau sudah confirm slowly blink, kemudian kita klik next. Nah, di sini kita harus mengkoneksikan WiFi kita ke device-nya, mencari yang ada tulisannya Smart Life atau SL. Go to connect. Nah, di sini sudah ketemu ya. Kemudian saya langsung connect saja. Connected. Udah. Kalau sudah, kita kembali ke aplikasinya, dia akan mencari. Sudah ketemu, dia register, dan proses koneksi berhasil. Oke, sudah.
kedetek sebagai Smart Siren ya. Kemudian kita klik Done. Sekarang di device kita sudah terbuka aplikasi ini. Oke. Nah, untuk kita bisa menambah sensornya, kita akan masuk ke tahap berikutnya. Oke, let's go. Oke, sekarang kita akan coba untuk menambahkan sensor-sensor yang ada pada alarm ini. Caranya adalah dengan kita klik di aksesoris ini. Nah, di sini masih kosong, kemudian kita klik Add. Di sini, kalau udah keluar seperti ini, kemudian kita hidupkan. Bisa hidupkan. Oke, kita confirm. Ya, sudah kedetek ya. Ini sudah kedetek satu. Oke, untuk berikutnya saya akan coba pairing dengan alarm pintu ya. Ini masih disegel untuk supaya baterainya nggak habis. Saya coba buka dulu ya. Ya, ini lihat masih disegel baterainya. Saya akan coba buka saja ya. Kemudian saya akan coba pairing. Ini saya tarik saja. Oke. Dan saya masukkan. Nah, lihat nyala. Kita langsung confirm apakah dia mau. Belum terdetek. Kita add sekali lagi, kemudian kita dekatkan. Ya, dia kedetek ya. Oke, dia sudah kedetek. Jadi sudah dua sensor yang masuk di sistem alarm ini. Oke. Oke, baik. Sekarang kita akan coba untuk ngetes fungsi-fungsinya, apakah semuanya berjalan dengan baik ya. Ini karena stop kontaknya agak jauh, jadi ini terpaksa saya menggunakan power bank supaya dia bisa dapat power dan bisa menyala. Oke, pertama saya coba untuk connect dengan remote-nya dulu ya. Ini remote-nya, ini untuk menyalakan alarmnya, ini mematikan. Kalau saya pencet, nah dia menyala. Kemudian di sini juga ada tulisan Smart Siren On. Kalau saya matikan, nah di sini juga ada tulisan Smart Siren Disarm. Oke, berarti ini berfungsi remote-nya. Nah, sekarang kita coba lihat apakah fungsi alarm pintunya berjalan dengan baik. Jadi sebentar, saya teruskan lagi. Bentar ya. Oke, nah jadi alarm pintu ini harus berdekatan. Kalau misalnya dia tidak berdekatan, dia akan berbunyi karena pada dasarnya di pintu itu dia harus terkunci ya, tertutup. Kalau misalnya salah satu terbuka ya, artinya dia tidak pair dan ini akan memicu atau men-trigger untuk speaker berbunyi. Oke, saya on dulu ya. Sebentar. Oke, ya sudah di on. Saya coba lihat ya, kalau misalnya dia tidak berpasangan atau pintunya terbuka. Nah, lihat ya. Oke, bisa dilihat alarmnya berbunyi. Kita matikan lagi. Oke, ya. Saya kembali sekali lagi, nyalakan. Coba ya, kalau misalnya saya angkat sekali lagi. Ini ya. Oke, matikan lagi. Ya, begitu juga dengan sensor gerak. Kita akan coba lihat apakah sensor geraknya berfungsi. Saya coba nyalakan. Ini saya on. Ya, dia dalam posisi nyala ya. Kemudian saya coba arm. Nah, kita lihat. Nah, begitu dia mendeteksi ada gerakan, dia berbunyi. Saya coba matikan lagi. Saya nyalakan. Ya, ini tidak ada gerakan, tidak berbunyi. Ya. Bentar. Nah, ini saya baru saya arm. Oke, dia nyala. Sekarang ya coba dilihat ya. Tidak ada gerakan, dia tidak berbunyi. Sekarang misalkan ada orang lewat di depannya. Ya. Dia akan men-trigger untuk alarm ini berbunyi. Jadi ini berfungsi sebagai sensor gerakan. Oke, saya matikan. Ya, jadi
fungsi-fungsinya seperti itu. Dan di aplikasinya sendiri, ini ada pengaturan-pengaturannya ya. Ini saya matikan dulu. Ini saya disarm. Ya, oke, ini saya singkirkan. Saya coba zoom ke bagian handphonenya. Sebentar ya. Nah, di dalam aplikasinya sendiri ini ada pengaturan-pengaturan. Ya, ini bisa kita atur apakah alarmnya ini bunyinya kencang atau pelan. Tadi ini low ya. Ini bunyinya low. Coba sekarang kita paling tinggi. Nah, paling tinggi kita coba ya. Sekarang saya coba hidupkan. Kita coba tes bunyi suaranya seperti apa. Ini saya arm. Kencang sekali ya. Ini kencang sekali. Kencang sekali. Benar-benar kencang sekali ya kalau high ya. Jadi pasti bangun seisi rumah. Jadi ini coba saya balikin lagi ke low. Ya. Kemudian di sini juga ada, kita bisa set alarmnya berbunyi berapa lama, 180 detik sampai ini paling kecil dia bisa berbunyi sebentar. Itu 5 detik doang. Ya, 5 detik sampai ke 180 detik. Ini bisa kita set di sini. Oke. Kemudian juga kita bisa set timernya. Sebentar. Nah, ini kapan timernya hidup dan kapan timernya mati. Kita bisa program ya. Kita bisa program per Senin, Selasa, Rabu dan sebagainya. Oke. Ini bisa kita cek juga nih, kita kasih password. Oke. Kemudian lampunya apakah menyala atau mati. Ini bisa kita dari sini kita bisa atur. Kemudian rekan-rekan YouTube, kiranya demikian penjelasan singkat dari Smart Siren yang nantinya akan digunakan ke Ozone ini katanya. Ya, mudah-mudahan ini bisa berguna buat teman-teman untuk menjelaskan seperti apa sih sebenarnya Smart Siren itu dan seperti apa sih sebenarnya perangkat dari Smart Home Solution itu. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah untuk sedikit mereview mengenai smart bulb atau lampu pintar ya, lampu pintar yang bisa berganti-ganti warna, yang bisa disambungkan ke WiFi dengan aplikasi smartphone. Nah, ini rangkaian kedua yaitu Smart Siren. Ada lagi masih beberapa banyak tools atau beberapa banyak alat lagi yang dalam rangkaian Smart Home Solution. Kalau mau tahu mungkin bisa cek aja nanti di toko57.com. Oke, kira sekian. Jangan lupa kalau suka video ini di like ya, kemudian juga di subscribe dan di share untuk teman-teman yang membutuhkan. Tinggalkan komen seperti apa pendapat Anda mengenai Smart Home Solution. Oke, see you next time in the next video and bye bye.